Hai, annyeonghaseyo, welcome back to my channel, Alda Risma. Okay guys, in this video I want to sharing with you all tentang apa itu toxic. Sebelumnya guys, aku meminta maaf, mungkin ilmu aku dan pengetahuan aku tidak begitu cukup untuk mengulik dan membahas materi toksik. Tetapi di sini aku cuma mau berkongsi kepada teman-teman semua dan aku pengen sharing kepada teman-teman semua tentang bagaimana pengalaman aku dan juga pengetahuan aku tentang toksik. Ada beberapa jenis toksik. Yang pertama adalah toksik dalam berkarir. Ada beberapa orang yang toksik di saat kita melakukan pekerjaan, pokoknya yang berhubung dengan karir kita. Yang kedua adalah toksik pertemanan. Bahkan di pertemanan pun ada orang toksik loh guys. Yang ketiga, toksik dalam sebuah hubungan. Jadi, bagaimana cara kita mengatasi orang-orang toksik? Yang pertama adalah kurangi waktu Anda berkumpul dengan orang-orang toksik. Bagaimana tahu bahwa mereka adalah orang toksik? Yang apabila kalian bersama orang-orang itu, kalian akan merasakan banyaknya timbul konflik gitu. Bahkan banyaknya terjadi keributan di saat berkumpul dengan mereka hingga membuat kita menjadi kayak stres, banyak pikiran gitu guys. Jadi kalau bisa kurangi waktu berkumpul bersama orang-orang seperti itu, karena orang seperti itu adalah orang-orang toksik guys. Yang kedua, katakan tidak kepada orang-orang toksik, karena orang toksik akan selalu berusaha membuat kita menyetujui apapun perkataannya. Bahkan yang kita tidak suka pun dia memaksa kita untuk bilang yes, but katakan no untuk orang-orang seperti itu. Kalau kamu gak suka ya silahkan bilang tidak. Begitu cara menghadapi orang-orang toksik. Yang ketiga, berilah dia kasih sayang, karena orang-orang toksik ini biasanya kurang kasih sayang. Karena orang-orang toksik biasanya kurang merasakan kasih sayang. Bahkan bisa dikatakan orang-orang toksik ini ingin selalu diperhatikan loh guys, karena dia merasa dirinya itu adalah lebih baik daripada orang lain seperti itu. Jadi terus memberi dia kasih sayang supaya dia merasa lebih tenang dan bisa berkurang masalah dia menjadi orang yang toksik. Berikutnya, cobalah berbicara kepada orang-orang toksik untuk bertemu dengan orang-orang psikolog ataupun orang-orang yang bisa memberi dia saran, memberi dia nasihat seperti itu, guys. Jadi di sini, guys, aku mau cerita tentang pengalaman pribadi aku. Aku juga pernah mengalami toxic karir ya guys. Aku pernah bekerja dan aku tuh berada di lingkaran orang-orang yang toxic. Jujur guys, sebelumnya aku nggak tahu siapakah yang salah di antara kami gitu. Ataukah aku yang merasa selalu jahat banget gitu kan. Padahal setelah sekarang aku mengerti bahwa itu yang dinamakan toxic lingkungan. Selama 2 tahun aku berada di lingkaran toksik tersebut. Aku selalu merasa bahwa aku yang salah. Aku tidak berdaya untuk keluar dari lingkaran tersebut karena aku bekerja di satu perusahaan dan di kantor itu aku merasa selalu tertekan. Bahkan aku pernah berpikir untuk mengakhiri hidupku guys. Dari itu aku belajar dan aku selalu berpikir bahwa itu tidaklah benar. Jadi guys, sebelumnya aku juga pernah berada di
lingkaran orang-orang toksik. Dan aku tuh pernah bekerja di satu perusahaan dan aku dikumpulkan bersama orang-orang yang toksik. Awalnya aku tidak ngerti guys, yang toksik itu aku atau mereka, seperti itu. Dan pada akhirnya aku terus koreksi diri aku, dan aku juga coba cari tahu tentang diriku sendiri, seperti itu. Aku awalnya selalu menyalahkan diriku sendiri. Kenapa aku mau cerita ini kepada kalian semua? Di sini aku hanya tidak ingin, gak mau ada di antara kita menjadi seperti apa yang saya rasakan. Tidak ingin terjadi yang tidak diinginkan. Karena dampak dari toksik ini sangatlah berbahaya guys. Bisa menyakiti mental, bahkan bisa belum lagi menyakiti secara fisik, secara emosional guys. Kita bisa stres, mental kita down, dan juga belum lagi mengalami kesakitan fisik, bahkan kita itu bisa mengalami kesakitan mental gitu guys, emosional. Dan pada akhirnya guys, aku gak mau cerita banyak karena kita bisa berasumsi aja bahwa di toxic ini itu gak enak. Aku memutuskan untuk resign dari perusahaan yang aku bekerja gitu. Aku memutuskan berhenti. Karena apa guys? Karena lebih baik berhenti daripada suatu saat kita saking tidak sanggupnya dengan keadaan toksik ini, kita malah memikirkan untuk hal-hal yang tidak baik, hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Bye bye. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa dukung saya terus dengan like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share this video kalau menurut kalian bermanfaat ya. Thank you. Bye bye.